Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan membahas lingkaran untuk pertemuan ke-1. Pada kali ini kita akan membahas tentang menentukan persamaan lingkaran, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, menganalisis persamaan standar atau bagus suatu lingkaran, menganalisis koordinat titik pusat dan jari-jari dari suatu persamaan standar lingkaran. Yang ketiga, menggambar kurva persamaan lingkaran pada koordinat kartesius. Nah, kalian lihat gambar apa itu di situ anak-anak? Iya, betul, ada tugu Monas serta ada kurva lingkaran yang berwarna kuning ya. Nah, di situ aplikasi lingkaran di sini adalah terletak pada sinyal Wi-Fi. Nah, sinyal Wi-Fi-nya nanti berbentuk lingkaran dengan warna kuning ini. Di situ ada pertanyaan, apakah semua pengunjung bisa mengakses sinyal Wi-Fi di Tugu Monas? Bagaimana? Iya, coba dipikirkan dan didiskusikan dengan teman kalian di grup WA. Lalu ada gambar apa di situ anak-anak? Ya, kalau ada yang pernah sering lihat berita, nah di situ adalah ada alat yang bernama seismograf. Seismograf itu apa? Untuk menentukan pusat atau epicentrum gempa bumi. Nah, epicentrum gempa bumi itu apa? Titik pada permukaan bumi yang tepat di atas aspal lokasi bumi. Nah, seismograf adalah alat menentukan pusat gempa bumi dipasang pada 3 tempat berbeda ternyata. Kemudian masih ingatkah kalian jarak antara dua titik? Masih ingat materi Pitagoras? Oke, materi Pitagoras itu yang paling sering biasanya rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Oke, jadi hubungannya dengan ini bagaimana? Kita bentuk dulu segitiga siku-siku pada ini, jarak antara dua titik ini kita hubungkan dengan garis merah sehingga membentuk segitiga siku-siku. Nah, kemudian panjang yang garis merah horizontal X2 kurangi X1 loh, kok bisa? Iya, itu merupakan selisih ya, selisih antara X2 yang kanan dengan X1 yang di kiri. Jadi diselisihkan atau dikurangi. Lalu untuk yang garis merah vertikal itu juga merupakan selisih antara Y2 yang ada di atas dengan Y1 yang ada di bawah. Jadi rumusnya bagaimana kalau dihubungkan dengan Pitagoras? Bagaimana? Iya, betul. Jadi rumusnya S kuadrat sama dengan dalam kurung X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 dalam kurung kuadrat. Ya, ayo kita lihat rumusnya. Nah, seperti ini ya akhirnya. Jadi kalau mencari S sama dengan akar. Ya, tadi kan S kuadrat. Pangkat 2 pindah 2 jadi akar. Masih ingatkah kalian jarak titik dengan garis? Nah, di sini kalian sebelumnya memang belum pernah dapat, baru kali ini dapat. Jadi jarak antara titik dengan garis ternyata bisa dicari dengan konsep atau rumus seperti ini. Nah, S sama dengan mutlak ya, ini tanda mutlak. AX1 ditambah BY1 tambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Gampangannya untuk menghafalkan ini tuh dipahami saja. Jadi nanti persamaan garisnya ini tinggal di copy paste di dalam kurung ini. Kemudian X sama Y-nya itu dimasukkan titik yang mau dicari jarak dengan garis. Titik yang mau dicari jarak dengan garis tersebut. Jadi tinggal substitusi saja X titiknya ke XY-nya ini yang persamaan garis. Ya, paham ya? Untuk yang akar A kuadrat tambah B kuadrat, AB ini koefisien dari X sama Y. Gitu, ya. Oke. Udah disiapkan untuk pembelajaran kali ini alat dan bahannya? Nah, kemarin Bu Puri sudah menginstruksikan untuk membawa pensil, penggaris, jangkar, kertas, kotak. Karena kali ini kita akan praktek menggambar kurva lingkaran di kertas kotak dengan menggunakan penggaris dan jangkar. Nah, apa yang harus dilakukan pada pembelajaran kali ini? Pada kali ini kita akan mengerjakan LKPD 1 dengan berdiskusi dalam WA group yang Bu Puri kasih waktu 20 menit. Kalau mau menawar bolehlah 30 menit. Jadi 20 menit sampai 30 menit ya. Secara asinkron, jadi Google Meet-nya ditutup dulu. Kalian diskusi LKPD 1 sambil mengerjakan juga, tapi diskusinya di grup.
di WA group masing-masing. Nah, kemudian setelah 20 sampai 30 menit berlalu, Bu Guri akan mempersilakan kembali ke Google Meet. Nah, untuk presentasi hasil diskusi kalian. Tuh, setelah presentasi, diskusi, kesimpulan, selanjutnya Bu Guri akan mengadakan kuis. Nah, kuisnya nanti 10 menit, ya, ada 3 soal. Ketika mengerjakan kuis, Google Meet-nya ditutup lagi. Gitu, ya, paham ya? Nah, di situ ada gambar apa anak-anak? Iya, ada gambar lingkaran. Coba kalian lihat dan perhatikan. Nah, ada apa lingkarannya? Ada apa, ngapain? Nah, iya, di situ titik C-nya bergerak terus ya. Nah, titik C bergerak itu ternyata bergeraknya di lintasan lingkaran, membentuk lintasan lingkaran. Nah, sekalian perhatikan jarak C terhadap jarak titik C terhadap titik A bagaimana? Nah, terlalu tetap ya. Jaraknya berapa anak-anak? Jarak titik C dengan titik A? Oh iya, betul. Jaraknya adalah, nah ini kelihatan 3 ya. Nah, jarak A ke jarak C itu merupakan unsur apa kalau di lingkaran itu namanya? Iya, betul, jari-jari ya. Jari-jarinya berarti 3 ya untuk lingkaran ini. Nah, Bu Guri memasukkan ini tuh pakai aplikasi GeoGebra. Bu Guri memasukkan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Akhirnya ketemu seperti ini, jari-jari 3. Hubungannya apa ya? Persamaan yang model matematika ini, model rumusnya ini, persamaan lingkaran dengan jari-jari 3-nya itu, oh iya betul, yang 9 itu 3 pangkat 2 ya. Kalau untuk pusat 00 diperhatikan ya, rumusnya seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 tadi berasal dari 3 kuadrat ya. Diperhatikan ya anak-anak, diingat-ingat. Oke, lanjut. Untuk yang sinyal WiFi di Tugu Monas, nah apakah semua pengunjung bisa mengakses sinyal WiFi di Tugu Monas? Iya, jadi kalau di dalam dan pada lingkaran kuning ini masih bisa ya anak-anak, tapi kalau sudah di luar lingkaran bagaimana? Tidak bisa menangkap ya. Lalu juga jaraknya, semakin jauh dari WiFi di Tugu Monas, nah maka sinyalnya bagaimana menangkapnya? Semakin lemah ya. Jadi kalau semakin dekat di Tugu Monas, di pusat sinyal WiFi itu semakin lancar. Tapi kalau sudah agak menjauh, apalagi di pas lingkarannya ini, semakin lemah sinyal WiFi yang diperoleh. Nah, untuk yang epicentrum gempa bumi ini, Bu Guri akan menampilkan misalkan seismograf itu dipasang pada lokasi A, B, dan C dengan koordinat titik A 14, B negatif 3, negatif 1, C 5, 2. Biarkan epicentrum berjarak 2 kilo dari A, 5 kilo dari B, dan 4 kilo dari C. Pusat gempa sebenarnya adalah titik potong 3 lingkaran yang berpusat di A, B, dan C dengan jari masing-masing 2, 5, dan 4. Nah, seperti terlihat pada video berikut. Video berikut Bu Guri akan menampilkan bagaimana aplikasi dengan GeoGebra ya. Di bagaimana GeoGebra dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang Bu Guri kemukakan barusan. Disimak dulu ya dan diperhatikan. Anak-anak, Bu Guri akan mengilustrasikan bagaimana cara memasang seismograf di 3 tempat titik berbeda di sekitar daerah epicentrum gempa bumi. Di materi dijelaskan, misalkan seismograf dipasang pada lokasi A, B, dan C dengan koordinat titik A 14, A 14, B negatif 3, negatif 1, C 5, 2. Akan epicentrum berjarak 2 kilo dari A. Kita buat lingkaran dengan pusat A dan jari-jari 2. Mengapa lingkaran? Karena jarak ukur seismograf berbentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Dan berjarak 5 kilo dari B. Lingkaran dalam pusat B, jari-jari 5. G. Dan 4 kilo dari B. Lingkaran dengan pusat B, jari-jarinya 4. E. Selanjutnya, di info materi, pusat gempa sebenarnya adalah titik potong 3 lingkaran tersebut. Nah, berarti titik potong 3 lingkaran ada di mana titik potongnya anak-anak? Ada di 1,
sebelah sini. Nah, berarti epicentrum gempa bumi ada di titik D. Nah, koordinatnya berapa anak-anak? Betul, 1, 2. Oke, nanti ini sudah ada dijelaskan tadi ya bagaimana aplikasi GeoGebra dapat menyelesaikan permasalahan yang seismograf itu. Gambarnya nanti seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini merupakan penjelasan yang video tadi. Gambarnya sudah saya bufuri warna-warna. Nah, untuk yang merah persamaannya x-1 kuadrat tambah y-4 kuadrat sama dengan 4. Untuk yang lingkaran biru persamaannya warna biru, lingkaran hijau persamaannya warna hijau. Nah, kalian bisa lihat hubungannya bagaimana antara pusat, lalu dengan jari-jarinya ya. Nah, untuk yang A tadi jari-jarinya berapa anak-anak? Iya betul, 2 ya. Jadi tadi itu sama dengan yang x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9 ya. Jari-jari itu ada di persamaan tuh bagian mananya? Bagian di yang 4 ini ya. Jadi yang A jari-jarinya 2, jadi 2 kuadrat sama dengan 4 ya, betul. Untuk yang pusat bagaimana? Yang pusat, yang A ini titik koordinat A berapa ya tadi? 1, 4. Nah, penempatan pusatnya seperti ini. X-1 kuadrat, Y-4 kuadrat ya, 1, 4. Jadi dikurangi ya, bukan X plus 1 tapi X kurangi 1 kuadrat tambah Y-4 kuadrat. Nah, jadi diperhatikan ya anak-anak penempatan pusat dan jari-jarinya bagaimana di persamaan lingkaran. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke guru atau bisa didiskusikan dengan teman. Oke, lanjut. Oh ya, tadi titik potong ada di perpotongan 3 lingkaran yaitu di koordinat D. Berapa ya koordinat D tadi? 1, 2. Tuh. Nah, berikut adalah persamaan lingkaran pusat 0, 0. Nah, tadi sebelum-sebelumnya kalian sudah memahami persamaan lingkaran dengan memperhatikan gambar yang ada di GeoGebra tadi ya. Bagaimana kalau pusat 0, 0 tadi? Masih ingat? Ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan ya jari-jari kuadrat, begitu ya. Nah, ini cara penurunan rumusnya. Jika jari-jari lingkaran R sama dengan OP, R itu yang ini. Nah, jari-jari itu yang OP ya, betul ya. Maka ini rumus apa ya anak-anak? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Ini rumus atau konsep mencari jarak 2 titik ya. Jadi jarak titik O dengan P. Yang O itu berapa, koma berapa? Iya, betul, 0,0. Kalau P, X, P. Jadi, kalau pakai rumus jarak 2 titik tadi gimana? Akar selisih X kuadrat, selisih Y kuadrat. Nah, yang selisih X yang kanan kan X, yang kiri X-nya 0. Jadi, X min 0 kuadrat tambah Y yang atas, Y yang bawah, Y-nya 0. Y min 0 kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi, lanjut. Nanti akhirnya, panjang OP itu kan R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu jadinya seperti ini. Kok bisa? Akar pindah ruas ke kiri jadi kuadrat. Nah, akhirnya persamaan lingkaran dengan pusat 0, 0 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Betul sekali. Oke, lanjut. Persamaan lingkaran pusat AB. Nah, ini cara penurunan rumusnya ya. Kalau yang tadi kita kan melihat dari GeoGebra. Kalau penurunan rumus bagaimana? Nah, R sama dengan AP, panjang AP. Nah, ini ya, R sama dengan AP. Maka, panjang AP sama dengan, nah, ini rumus apa lagi ya? Seperti yang barusan tadi, ini adalah rumus jarak mencari 2 titik. Ya, mencari jarak 2 titik ya. Titik apa? Titik A dan P. Ya. Terus X min A dari mana? Yang PX, yang AA. Berarti kan selisihnya X min A untuk yang horizontal ini, yang sisi horizontal ini ya, kuadrat. Ditambah Y min P, yang sisi segitiga yang vertikal ini dari selisih Y dikurangi dengan P. Nah, ini sudah ada keterangannya ya. Jadi berikutnya panjang AP sama dengan R, pakai rumus apa tadi, Pitagoras juga ya.
jarak 2 titik itu rumus Pitagoras. Nah, akar ini X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Lalu kalau seperti ini, akarnya pindah ruas. Jadi apa? Pangkat 2 di R pangkat 2. Akhirnya diperoleh sama lingkaran pusat AB. Nah, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, untuk contoh 1, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 00 dan R sama dengan 3. Nah, ini pusatnya 00 ya, pakai rumus yang pusat 00 apa pusat AB? Oh iya, betul, kita pakai rumus yang pusat 00, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya sudah tahu ya, 3 kuadrat. Jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 persamaan lingkarannya. Jangan lupa tulis jadi ya, kesimpulan. Oke, lanjut contoh 2. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 5,5-1, di P 5 negatif 1, dan melalui A negatif 1, 7. Nah, kita tulis dulu yang diketahui ya, pusatnya 5 negatif 1, melalui A min 1, 7. Jari-jari R adalah jari titik AB. Kalau bingung dengan kalimat seperti ini, bisa kita gambar dulu. Pusatnya 5 negatif 1 melalui titik A negatif 1, 7 seperti ini ya. Nah, untuk menyusun persamaan lingkaran kita harus tahu apa pusat dan jari-jari. Pusatnya sudah adakah anak-anak? Iya, sudah ada. Yang P ini 5 min 1. Jari-jari? Iya, belum tahu. Kita harus cari jari-jarinya. Nah, cara mencari jari-jari bagaimana? Kita menggunakan rumus apa? Iya, betul. Rumus jarak antara dua titik yang seperti Pitagoras tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi akar yang ini selisih X. X-nya itu kan negatif 1 kurangi 5 kuadrat ditambah yang ini selisih Y. Y-nya 7 kurangi negatif 1 kuadrat. Jadi selisihnya harus konsisten ya. Kalau dari A dulu lanjut ke B gitu. Ya, boleh dibelak-balik sih sebenarnya. Karena nggak pengaruh ini ada kuadrat ya. Kemudian hasilnya negatif 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berapa itu nanti hasilnya? 36 tambah 64. Berapa ya? 36 tambah 64, 100. Akar 100 berapa? 10. Langsung ya. Akhirnya kalau sudah dapat jari-jari dan ada pusatnya, kita bisa menyusun persamaan lingkaran. Pusat persamaan lingkaran yang dipakai yang apa? Pusat 00 apa pusat AB? Ya betul, pusat yang AB. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, pusatnya tadi 5 min 1 ditulis, jari-jarinya ditulis. Nah, lalu ini kenapa bisa positif anak-anak? Karena negatif kali negatif, jadinya positif. 10 kuadrat 100, sudah selesai. Jadi persamaan lingkarannya adalah X min 5 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 100. Untuk contoh 3, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2, 3 dan menyinggung 2X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Kita tulis dulu yang diketahui, ada pusat 2, 3 dan menyinggung garis. Kalau bingung bisa gambar. Kalau usah gambar nggak apa-apa, nggak wajib ya. Cuma ini ilustrasi biar lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian untuk menyusun persamaan lingkaran harus butuh apa tadi? Pusat dan jari-jari ya. Jari-jarinya sudah ada? Belum. Kalau pusatnya sudah ada 2, 3. Nah, kita cari jari-jarinya pakai konsep apa ya? Betul, tadi yang sudah disinggung Puri ya, mencari jarak titik dengan garis. Nah, rumus jarak titik itu ada garis, ditulis jari-jarinya, rumusnya seperti ini ya. Nah, kemudian ingat, jangan dihafal tapi dipahami. Ya, di persamaan garisnya ditulis dulu 2X plus 3Y plus 4. Nanti X, Y-nya disubstitusi dengan titiknya, 2, 3. Seperti ini ya. Akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat diperoleh dari yang mana? Yang dalam kurung apa yang di luar kurung? Iya, betul, yang di luar kurung ya. Jadi koefisien A 2, koefisien B 3. Lalu diperoleh 4 tambah 9 tambah 4. Hasilnya berapa? 17. Kalau yang ini akar 4 tambah 9 itu berapa? Akar 13. Tadi jari-jarinya adalah 17 per 3, akar 13. Nah, ini kok ada tanda mutlak ini ya. Kalau ada tanda mutlak gimana ya anak-anak? Masih ingat? Iya betul, tadi kalau ada tanda mutlak, misalkan jari-jarinya diperoleh negatif, nah kalian langsung positifkan. Kenapa kok hasilnya kok pakai tanda mutlak ya? Karena jari-jari ada yang hasilnya negatif, negatif 5 gitu. Jari-jari lingkaran itu negatif 5, ada enggak? Enggak ada ya, makanya dikasih mutlak. Jadi kalau ketemu negatif, langsung positifkan jari-jarinya. Nah,
Akhirnya setelah dapat jari-jari, kita dapat menyusun persamaan lingkar. Pakai pusat 00 atau pusat AB ya? Oh ya betul, pusat AB. Jadi X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 17 per akar 13 dalam kurung kuadrat. Ya, ini pusatnya A, 2, 3. A pusatnya 2, 3. Ya, dimasukin ke AB. Jangan bingung dengan AB yang dirumus dengan AB pusat ya. Jadi yang AB di sini tuh maksudnya yang pusat. A pusatnya 2, 3. Kalau yang di sini AB yang di sini tuh yang di persamaan garis. Nah, jadi mungkin diganti dengan huruf lain saja biar tidak sama ya. Oke. Kemudian berikutnya X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 17 kuadrat 289 akar 13 pangkat 2 13. Jadi persamaan lingkarannya adalah X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 289 per 13. Jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh hari ini apa? Iya, persamaan standar atau baku lingkaran dengan pusat 00 adalah betul, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Persamaan standar baku lingkaran dengan pusat AB adalah betul, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan Y kuadrat. Nah, selesai akhirnya materi hari ini. Selamat belajar dan berdiskusi bersama teman ya. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.